Jadi nan biasanya kalaulah nyo tarimo itu babue ari bari batali lah kukuran di bari batampu aso-aso di bari berjanji 6 bulan dari maulid ke puasa. Jadi ada jarak 6 bulan. Kalau memang disepakati perjanjian 6 bulan lain baru dilaksanakan pestanya kok. Itu ada langkah. Apa langkah? Karena jauh, karena jaraknya 6 bulan harus batukar cincin. Harus batimbang tando. Ditimbang tando, ditukar cincin. Tando dari laki-laki ada di pihak produksi, tando produksi ada di pihak laki-laki. Biasanya tando itu berupa apa itu, Mak? Tando tu, nah laki-laki tentu pakaian-pakaian laki-laki. Contoh saluk, contoh kain saruang. Contoh ya, kalau yang produksi ada mau asal lendang, si sanggu lah namanya, saya suat pendeknya pakaian-pakaian orang perempuan lah itu nama timbangkan tando. Sairyang balam jok barabah, balam laru barabah mandi. Sairyang salam jok sambah, salam lalu sambah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujui jok simpuah sabare bungka nampiawai naraco luruh main daun. Indak basisiah jok basibak, indak bahinggo jok babate. Kok kete indak basabik namo, kok gadang indak babilang gala. Wujudnya sambah nan terserak kepada penonton kasadonyo. Pai baburu mendapat ruso dijual ke pasar baso. Baso bok baliak kita dun sanak kasadonyo baso bok di channel kita ko. Dun sanak Minang Mustika Jaya nana ambo cintoi. Dalam video kali ko ala kita dengar cuplikan video di muko tentang batimbang tando. Orang padusi di ranah Minang mulai dari ketek sampai pernikahannya diatur oleh adik dalam berbagai macam aktivitasnya. Karena orang padusi di ranah Minang akan menjadi bundo kanduang. Bundo kanduang limpapeh rumah nang gadang, kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payuang Panji ke Serugo. Artinya peran bundo kanduang di dalam rumah tangga merupakan peran yang sangat penting dalam menjaga generasi penerus, generasi Minang nan sejati. Namun dalam hal ko seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, batimbang tando itu batukar cincin kalau istilah orang kini. Setelah ada kesepakatan kedua belah pihak nenek mama tentang Minang meminang, sebelum terjadi akad pernikahan ataupun pesta perkawinan, dilakukanlah batimbang tando yang mana batukar tando lah istilahnya. Kalau bahasa kininya batukar cincin. Tujuannya adalah merupakan semacam tando baso bungo kolah belarangan usah dimasuki de orang lain. Kurang lebih baitulah gambarannya. Namun dalam video kali ko kita pun akan cuba kontra jo ceramah Minang yang merupakan ceramah dari Ustadz viral pulo, yaitu Ustadz Zul Erwin, yang mengatakan dalam Islam tidak ada istilah patunangan tersebut. Namun sejauh salamun angko, tujuan dari nenek mama dalam adik untuk menjaga orang padusi Minangkabau yang nantinya akan menjadi bundo kanduang, yang akan menjadi tumpuan harapan generasi penerus Minang, baik dalam pendidikan dasar di rumah tangga
maupun pendidikan-pendidikan kehidupan selanjutnya. Baiklah tu sana, biar tidak memperpanjang mukadimah, mari kita dengarkan saja video selanjutnya. Silahkan nanti tu sana yang mengambil kesimpulan. Mari kita dengarkan tu sana keserunya. Cewek bertahun-tahun. Zina pacaran itu. Tidak ada pacaran dalam Islam. Zina. Kau nak kadang bertunang. Setahun 2 tahun baru menikah. Selama bertunang tu pai bergonceng berdua-dua. Pai ke Jakarta naik pesawat berdua-dua. Pai jobis berdua-dua. Kalau lah laki-laki perempuan duduk pasal sebelahan. Kalau mengantuk baang. Kalau lalu baangnya anak padusi itu. Bentuk kok astagfirullah. Tak mahram gitu. Kalah lo laki bini gayanya. Orang tuanya yang cilako tu. Di palapehnya anaknya pai jo tunangannya. Yang lah halal lo kiranya. Orang bertunang tu lah halal. Di palapehan pai apailah nak. Induk cilako tu. Apailah nak kecil ayahnya. Ayah dayus tu. Ayah germo. Tak punya rasa cemburu. Melihat anaknya dibawa laki-laki yang bukan mahram. Walau tunangannya. Bayangkan. Selama setahun 2 tahun tunangan tu, akhir aja orang tu. Sayang, bebek. Bunyi nanda dering bebek tu, petanduan bunyi itu. Dikaja. Hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan. Oh, ayah. Betul lah mau benar nak menelpon. Rindu. Kak pacar rindu ke Allah? Allah mau nak Allah Akbar, Allah Akbar. Le bagage awak. Le cameh awak talambe. Tuh, kasih awak bertuhan sebenarnya. Memang begitu nyatonya begitu. Itu tadi tuh. Lagu-lagu nostalgia dulu kan. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau aku lewati. Hidup ini tanpa hampa, tanpa dirimu. Aku tercipta hanya untukmu. Kepala otak kau. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Aku tercipta hanya untukmu. Sianya tuh. Itulah bebet-bebet. Hidupku hampa tanpa dirimu. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku di WC, ingat kamu. Ke Allah tapi lebih-lebih ingatnya. Coba bayangkan. Itu nanti jadi gini Bapak sekalian. Jangan sampai lapehan anak gadis awak, anak lajang awak bercewek-cewek haram hukumnya, Bu. Alhamdulillah, hamba tak ada bercewek-cewek, dapat juga wanita solehah. Tak ada bercewek. Proses hamba sebentar aja nya. Menjual jilbab bini hamba, kalau jadi bini lah ya. Hamba bali jilbabnya, jilbab gadang-gadang lu. Kecil orang rumah hamba dulu. Ini jilbabnya besar Ustaz, nanti murid-murid Ustaz tidak bisa pakai jilbabnya. Terus gimana ya? Carilah ustazahnya. Carilah ustazahnya. Kamu mau jadi ustazahnya? Insya Allah. Tidak sampai 5 menit. Insya Allah langsung dijawab. Panggil ayah kamu. Pak, anak bapak mau jadi ustazah saya. Saya kawin gini. Jadi. Bisa lihat. Haram hukumnya pacaran. Nggak ada tunang-tunangan tuh. Nggak ada. Adik sia tuh. Semakin capek menikah, semakin rancak. Betul. Gundukan duang adalah istilah di dalam Minangkabau. Sesuai juga bak pepatah.
Pundokan duang limpapeh rumah nan gadang sumara anjuang nan tinggi hiasan korong dengan kampuang. Kok awih tampe minta ayah, kok lapa bakeh minta makan. Amban purua pagangan kunci, urang nan duduk di sukatan. Beliau itulah bundokan duang nan mamaci peranan gadang di rumah gadang. Salah satu peranan beliau di rumah gadang adalah tantang bayak buruaknya rumah gadang. Beliau adalah salah satu tonggak di rumah gadang. Apabila tonggak ko patah atau rabah, maka runtuhlah rumah gadang di alam Minangkabau ko. Baitu pun pasan kepada anak muda-muda nan padusi. Nan suatu saat anak padusi di Minangkabau akan menjadi suatu pemimpin dalam rumah tangga beliau. Apabila beliau sanggup memimpin dalam rumah tangga beliau, memimpin anak-anak beliau, mangko di dalam kaum atau di dalam Minangkabau, beliau mungkinlah bisa menjadi bundokan duang limpapeh rumah nan gadang. Teruntuk padusi di Minangkabau, mulai dari kini pakaikanlah sipai bundokan duang. Bajalan luruh bakato bana, samo je sipai pengulu pemimpin na laki-laki. Limbak nan daripada itu kepada anak padusi di Minangkabau, batuturlah sopan santun, mului manih kucindan murah, pandailah bagawa di dalam kaum, pakaikanlah tarati jukerenah, menjadi bundokan duang limpapeh rumah nang gadang untuk generasi selanjutnya. Demikianlah Dunsana Minang Mustika Jaya nan bucintoi lah kita samudangakan baso baitu terhormatnya orang padusi di Ranah Minang. Segala halnya diatur oleh adai untuk menjaga marwah padusi Minang tersebut. Karena padusi Minang merupakan bundokan duang nan menjadi harapan besar dalam pendidikan atau pemimpin di rumah tangga agar melahirkan generasi-generasi selanjutnya yang tetap memegang teguh adat basandi sarak basandi kita bulah. Silakan Dunsana berpendapat dalam isi video ko untuk kita bisa mendiskusikan, dan cukup sampai di siko video untuk kali ko. Basobok balik kita di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.